Buka wawasan dengan konsep yang lebih santai. Karena edukasi itu berasal dari ngobrol juga sih. Tapi kepo itu ada yang bagus justru kita arahkan untuk sesuatu yang meningkatkan kualitas pikiran kita. Seruput dulu. Seruput dulu, ngopi dulu. Halo semuanya. Selamat datang kembali dalam konten Ngopi Edukasi. Dan kali ini dengan formasi baru, Mas Gama sebagai penggagas dari ide konten Ngopi Edukasi ini. Jadi ini konten tentang edukasi ya, yang dikemas lebih santai gitu. Bahasanya lebih enak didengar, lebih enak dibahas. Pada prinsipnya biar aku nggak sendirian, Jun. Karena biasanya kan konten ngopi edukasi itu kalau di YouTube aku biasanya nyampein sendirian. Kalau di live Instagram biasanya ngundang teman-temanku yang hebat-hebat itu pakai live. Kali ini biar makin real gitu ngobrolnya, ini langsung ngundang temen ngobrol. Karena edukasi itu berasal dari ngobrol juga sih. Pendidikan itu juga berasal dari ngobrol-ngobrol santai. Diskusi gitu. Benar, yang bisa meningkatkan kualitas pemikiran kita, skill kita, dan lain sebagainya. Gitu sih. Buka wawasan dengan konsep yang lebih santai. Betul banget. Seruput dulu, ngopi dulu. Nah, sebenarnya sama sih. Hari ini bahasan kita juga kopi. Jadi pas banget sama ngopi. Untuk konten kali ini kira-kira judulnya apa nih, Mas? Nah, kali ini kita akan bahas tentang penalaran IPA atau penalaran sains di rumah. Dan akan bahas tentang kopi sachet. Wah, kopi sachet. Jadi cocok dengan tema kita dan minuman kita. Kenapa nih kopi sachet? Ada apa dengan kopi sachet? Sebelum kita bahas tentang kopi-kopian ini semua ya, kita itu sebenarnya, terutama aku ingin menyadarkan bahwa kita itu sebenarnya bisa belajar dimanapun, kapanpun, bersama siapapun, dengan apapun. Itu udah gimana ya bahasanya? Berarti semua elemen-elemen yang kita temuin itu sebenarnya bisa dipakai untuk pembelajaran ya? Ya, betul banget. Jadi pada prinsipnya kalau kita ini mau belajar, baik itu di rumah, di sekolah, dimanapun, dan kita mau meningkatkan kualitas kita, yang pertama yang harus kita punya di pikiran kita adalah kita mau tahu. Konsep mau tahu. Ya, kepo, tapi dalam hal yang lebih positif. Kepo itu penting loh teman-teman. Jadi kepo itu nggak semuanya jelek, tapi kepo itu ada yang bagus justru, tapi harus kita arahkan untuk sesuatu yang meningkatkan kualitas pikiran kita. Kepo itu apa sih? Rasa ingin tahu. Ya. Bahasa ilmiahnya curiosity sih sebenarnya, tapi biar nggak terlalu heboh banget. Biar nggak terlalu heboh banget nih ya. Jangan curiosity. Waduh, apa sih itu? Soalnya kadang-kadang orang-orang tuh kepo tuh konteksnya yang kayak pengen tahu tapi stalking. Iya. Jadi kayak pengen tahu yang negatif gitu. Nah, itu ya. Jadi kita bisa mengembangkan rasa ingin tahu ke arah yang positif, tapi nih ada catatannya, jangan sotoy. Nah, boleh mau tahu, tapi jangan sotoy. Jangan sok tahu. Intinya gitu ya teman-teman. Terus yang kedua, kita itu coba kita tingkatkan bahwa kita ini kan punya hidup rutin ya, rutinitas apapun itu. At least ngopi, ngeteh, makan, minum, dan lain sebagainya. Nah, rutinitas ini harus kita manfaatkan biar kita belajar. Jadi nggak cuman rutinitas ini kita lakukan sebagai beban ataupun sebagai rutinitas kan gitu-gitu aja. Ya udah deh, lanjut aja lah, atau aku kan udah tahu, ngapain dipikirin kan gitu. Nah, ini sebenarnya rutinitas kita ini adalah cara kita untuk belajar yang paling baik, paling the best. Efektif lah ya. Paling efektif, benar banget. Terus yang ketiga, kita itu harus menciptakan belajar itu yang asik. Jangan kitanya sendiri udah mau belajar tapi kitanya udah ngeluh duluan nih. Nah, nggak mungkin masuk, udah deh, mau orangnya sejenius apapun, kalau udah ngeluh duluan, nggak mungkin deh materinya masuk. Kayak contoh ngeluh tuh seperti apa sih? Contoh kayak misal gini, aduh aku nih hari ini harus belajar matematika. Matematika itu kan susah ya. Sudah ada mindset. Nah, gitu, benar. Menyusahkan gitu ya. Ya, benar. Termasuk hari ini misalnya mau belajar IPA.
Waduh, IPA tuh penuh rumus-rumus, penuh bahasa Latin, penuh ini. Males susah Nah, kayak gitu. Okay. Padahal dari kopi sachet kita bisa belajar IPA yang sangat luar biasa. Masa sih? Nah, tolong dong dijelaskan kita ini langsung masuk ya. Kenapa Kita bisa, langsung masuk ya. Ini adalah sebuah kopi sachet yang sering banget ada di rumah. Bener. Bagi anak-anak mahasiswa, bagi orang-orang kebanyakan, ini tuh di warung-warung kopi, ya baik itu warung kopi elegan, warung kopi yang judulnya kafe, sampai burjo-burjo, sampai angkringan, ada semua. Iya, betul. Jadi benda ini adalah benda yang paling efisien untuk belajar. Sebenarnya ya, karena gampang banget ditemuin ya. Harganya terjangkau. Nggak perlu orang yang super kaya seperti harus membeli. Nah, tapi dari satu bungkus mungil ini ya, kita bisa belajar. Kita punya bungkus bagian depan sama bagian belakang. Biasanya nih ya, saya bilang biasanya dan kebanyakan. Karena bisa jadi viewersnya Ngopi Edukasi ini udah kritis banget. Sudah luar biasa gitu ya. Biasanya dan kebanyakan buka, tuang, minum. Udah selesai. Dan ini dibuang. Ya kan? Padahal ini ilmu. Waduh, eman-eman sekali. Apa sih ya? Sayang sekali kalau hanya dibuang. Di bagian depan pasti itu banyak sekali branding-branding. Kayak misal merek ya kan. Nah, bagi yang misalnya dari IPS atau yang lain mungkin bisa bicara tentang itu. Dari bahasa bisa bicara tentang itu. Tapi kali ini kan konten kita tentang sains. Nah, apa sih yang bisa dilihat dari halaman muka? Ternyata ada istilah-istilah dari halaman muka di brand kopi ini. Ini bukan untuk bukan untuk promo ya. Di-endorse ya. Semoga di-endorse. Ngopi Edukasi semoga di-endorse. Oke. Nah, di sini ada istilah coffee blend. Premium coffee blend. Jadi lihat aja di ini ya mereknya, nggak aku sebutin mereknya. Cari aja di Google yang gambarnya lebih besar. Terus coba dilihat deh, di sini yang warna biru ini ada tulisan Premium Cafe Blend. Nah, tanya dulu nih kita, apa sih maksudnya Premium Cafe Blend? Nah, nanti akan ada video-video dari teman-teman yang sudah kita tanyain ya. Halo, nama aku Vivi. Namanya Guntur. Pernah? Coffee blend ya? Menurut aku sendiri sih coffee blend itu kopi yang dicampur ya kayak kopi yang dicampur dari antara Arabica sama Robusta itu. Jadi di blend, jadilah coffee blend. Coffee blend. Mungkin kalau menurut saya dari kata blendnya tuh kayak dari alat blender kan dia nyampur sih. Nah, oke. Nah, sekarang aku mau tanya karena aku punya temen, tanya Jun dulu. Menurutmu Jun, Premium Cafe Blend itu apa Jun? Wah, kalau menurut saya sendiri sebagai pembuat kopi. Wah, Ajun ini barista loh teman-teman. Mari kita lihat seberapa tahu dia tentang kopi. Oke. Menurut saya coffee blend itu adalah percampuran ya. Percampuran dari lebih dari satu jenis kopi. Itu akhirnya jadi blend. Sesuatu yang dicampur lah. Sesuatu yang dicampur ya. Iya. Oke, tapi yang dicampur itu adalah kopi dengan kopi juga. Kopi karena dia dengan coffee kopi. blend. Kalau tea blend dia percampuran antara jenis tea ini dan teh yang lain. Jadi ya ada konteksnya di depan coffee blend or tea blend or misalnya nasi blend. Ya. Oke. Nah, teman-teman itu juga kita bisa belajar dari siapapun, termasuk Ajun. Ajun kan barista nih. Wow, kita bisa belajar dong dari barista, dari praktisi langsung. Ajun tadi udah bilang bahwa coffee blend itu adalah kopi yang dicampur. Dan itu bener banget, teman-teman. Nah, tunggu dulu. Kopi yang dicampur nih maksudnya apa? Nih saya bacakan ya salah satu referensi dari Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegaran Kementerian Indonesia menyatakan bahwa yang disebut dengan coffee blend itu adalah
beberapa varian jenis kopi yang dicampur. Biasanya orang pada umumnya mencampur antara varian Robusta dengan Arabica, atau mungkin aku nggak tahu nih ada varian yang lain. Nah, di kopi sachet ini dengan merek ini sebenarnya info tersebut juga ada. Tetapi kita harus balik infonya di halaman muka belakang. Dia sudah sebutkan di sini. Banyak juga loh yang terkecoh yang memikirkan bahwa coffee blend itu artinya perpaduan antara kopi dan susu. Susu, karena dia ngelihat kemasan kali Ya, ada gambarnya. betul Oh nih apa campur blend itu kopi campur susu, campur gula. Ya bener banget. Nah ini tricky teman-teman. Tapi menurut saya ini adalah pembelajaran yang luar biasa. Gimana kita bisa memadukan antara pembelajaran bahasa, at least itu bahasa Inggris, bisa juga bahasa sehari-hari kita, daily life kita sebagai orang yang menggunakan bahasa Inggris sebagai adopsi bahasa Indonesia. Tapi ternyata di sini ada juga knowledge-nya, pengetahuannya, bahwa ada varian biji kopi. Nah, topik varian biji kopi itu topik IPA. Topik IPA? Ya. Kok bisa? Karena dia membahas tentang varian jenis tanaman. Spesies. Betul banget. Nah, dari situ sudah tahu ya gimana kita mulai masuk untuk belajar dari sesuatu yang simple. Yang di rumah ada, di burjo-burjo ada, dimanapun ada. Dimanapun sesuatu hal-hal simpel itu sebenarnya kita bisa temuin ya. Benar banget. Nah, yang kedua tadi ya teman-teman, kalau ingin dapatkan info lengkap, kita harus teliti. Karena info itu nggak cuma ada di halaman muka, di halaman belakang juga ada nih. Nah, kita harus teliti juga. Karena tadi udah ngomongin halaman belakang nih, kita coba lihat deh halaman belakangnya. Dari bungkus kopi yang brand yang sama, yang biasanya orang-orang umum langsung buang setelah dibikin. Harusnya? Tapi harusnya dipelajari. Harusnya dibaca. Oke, karena kita bisa jadi salah bikin, atau bisa saja kita sembarang karena sembarang. kita sering ngelihat orang nyeduh, terus akhirnya kita ikut-ikutan. Itu tadi yang sempat kita obrolin di depan. Jangan sotoy. Jangan sotoy. Jangan sotoy. Bener. Kita harus mau belajar dari berbagai macam hal. Di bagian belakang, terutama di cara penyajian ya teman-teman, di atas ini sangat penting banget infonya sebenarnya loh. Karena namanya kopi, kita mau bikin, harusnya kita tahu dong cara penyajiannya yang benar. Tetapi karena itu tadi, kita sering menyepelekan sebuah ilmu rutin yang kita nggak mau belajar, akhirnya kita asal tuang aja. Ngopi Edukasi, berbagi informasi pendidikan dengan diskusi.